Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti Shalom dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Roma 8:24. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang sudah dilihatnya? 2 Korintus 5:7. Sebab hidup kita ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. 1 Timotius 6:16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada kematian, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Roma 8:24. Pembebasan itu sudah mulai kita harapkan sejak kita diselamatkan oleh Kristus. Dan sampai sekarang kita masih terus berharap suatu hari nanti kita tidak perlu mengharapkannya lagi, karena semua yang kita harapkan sudah terpenuhi. Roma 8:25. Tetapi walaupun sekarang belum terjadi, kita menantikannya dengan yakin dan sabar. Jadi iman yang benar itu adalah iman yang menjadi bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau sudah terlihat itu bukan iman namanya. Gitu. Lanjutkan teman-teman. ya, siang. Signal Yang- warna merah satu pula lagi. Apa dia mendengar tuh? Ya, Dari agama mana bang? Kristen. Ya ada yang mau ditanggapi? Boleh saya tanya ya, tadi katanya boleh bertanya. Enggak, dia nanya kenapa kaki Allah ada di neraka. Udah apa Lain. suara lo? Beda. Boleh tanya enggak? Beda. Kalau boleh saya tanya, jadi kalau enggak boleh ya enggak apa-apa. Iya, udah tanya coba. Jadi begini, tadi yang pertanyaan itu gini, kenapa mengikuti Muhammad? Saya tanyakan begini, karena menurut Sahih Muslim 5035, Muhammad mengaku dirinya ada setan. Lah kenapa mengikuti Nabi ada setan? Yang kemudian Muhammad mengaku bahwa setan masuk Islam. Dan setan kemudian Muhammad mengaku juga bahwa pengikutnya diberi pendamping setan dari golongan jin yang disebut karin. Coba Jadi dibaca Sahih dulu. Muslim Coba dibaca 5035, silakan. Coba dibaca. Ya, silakan. Oke, gini. Izin dulu Gurunda, habis ini Gurunda. Jadi gini, bedanya Nabi Muhammad dengan Yesus itu, kalau Yesus dicobai iblis bisa, tapi kalau Nabi Muhammad hatta aslama, kan Siti Aisyah nanya, setiap manusia ini pasti ada korin kan ya. Cuma kalau ke Nabi Muhammad aslama di situ patuh, tidak bisa berbuat apa-apa. Beda dengan Yesus, bisa dicobai iblis gitu. Gitu maksudnya hadis itu. Jadi kalau kita bisa diganggu setan, tapi kalau Nabi Muhammad ya semua manusia wahai Aisyah kata Nabi. Cuma kalau saya ini ibaratkan dijaga, aslama di situ patuh. Tidak mungkin berkuasa apa-apa. Kalau Yesus kan bisa dicobai kan sama iblis, itu bedanya gitu. Oke. Kalau tanggapi ya, gini Ustaz, gini. Yesus itu mengusir setan, mengusir dalam Matius 4 ayat 10-11. Dia mengusir dan dia dilayani malaikat. Lah kalau Muhammad kan tidak sini loh. Ustaz, tidak semua orang itu diberi karin. Kristen beri Roh Kudus. Yesus memberikan Roh Kudus kepada pengikutnya Ustaz, pada yang percaya padanya. Lah sementara Muhammad justru dirinya ada setan yang pertama. Yang kedua, Muhammad mengaku setan masuk Islam. Berarti Muhammad agama setan dong Ustaz. Dan Muhammad mengaku bahwa
pengikutnya diberi Jangan pendampingan menyimpulkan, setan. jangan menyimpulkan. Ya, oke, silakan ya. Jadi Muhammad mengatakan bahwa pengikutnya diberi pendamping setan dan mengatakan bahwa setan masuk Islam. Yesus itu mengusir setan dalam Matius 4 ayat 10-11, dan Yesus memberikan kuasa kepada pengikutnya untuk mengusir setan dalam Markus 3 ayat 15. Udah muta usah itu, silakan. Oke, baik. Yesus mengusir setan. Kencang kali, bah. Jadi Yesus mengusir setan. Nah, hadis yang Anda baca itu sebenarnya bukan setan itu. Itu jin. Anda harus membedakan antara jin dan juga setan. Kalau jin itu belum tentu itu berasal dari, kalau jin itu belum tentu setan. Tapi kalau setan itu sudah pasti dari golongan jin. Begitu juga manusia, Bang. Manusia itu juga ada kelompok muslim, ada kafir. Jadi jin yang kafir itu setan. Manusia yang kafir yaitu Kristen. Gitu cara belajarnya. Terkait dengan hadis yang Anda bawa, setiap manusia itu ada jin. Setiap manusia itu ada jin. Dan itu Anda bisa baca di dalam Kejadian 3:15. Keturunanmu. Jadi setiap keturunan Adam itu ada keturunan iblis di dalam dirinya, pada dirinya, yang mendekati dirinya, yang menggoda dirinya. Kecuali Anda bukan keturunan Adam, Anda keturunan setan, baru tidak ada setan sama diri Anda karena Anda sendiri setannya. Baca tuh Kejadian 3:15. Aku Tuhan Elohim akan mengadakan permusuhan antara keturunan Adam dan keturunan setan. Nabi Muhammad punya musuh karena memang sudah diadakan permusuhan dari sejak Gan Eden. Nabi Muhammad punya musuh namanya setan. Setan ini dari golongan jin. Sebelum setan yang menjadi jin yang menjadi setan, lebih dulu Nabi Muhammad menjadikannya muslim. Catat itu. Jangan kau ingkari Kejadian 3:15, jangan. Bahwa setiap manusia itu ada setan menjadi musuhnya. Setiap keturunan Adam memiliki musuh namanya setan. Nabiku Nabi Muhammad, jin yang ada pada dirinya sebelum menjadi setan dibuatnya menjadi muslim. Yesus mengusir setan, oke. Yesus tidak bisa digodai oleh setan, oke. Yesus hebat memang. Tapi bagaimana dengan Paulus? Nah, ketahuan. Paulus di dalam 2 Korintus 12 nomor 7, supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, bukan dalam selimut lagi. Dalam daging Paulus ada seorang utusan Siblisis yang menggocok aku. Jadi Paulus itu dalam tubuhnya, dalam tubuh Paulus itu ada iblis. Sayangnya, kenapa iblisnya tidak dijadikan sebagai Kristen? Kenapa? Karena iblisnya sendiri itu sudah Kristen. Sama seperti Paulus. Apa buktinya? Anda lihat di dalam Markus 5. Orang yang kerasukan setan menyembah Yesus. Orang yang kerasukan iblis merasulkan Paulus. Mana dalilnya? Iblis merasulkan Paulus. Lihat di dalam Kisah Para Rasul 16 nomor 16 sampai 18. Jadi iblis merasulkan Paulus, sabar. Iblis merasulkan Paulus, iblis menyembah Yesus. Jadi saudara, Anda mengatakan Yesus itu tidak dicobai, memang betul. Yesus tidak bisa dicobai iblis, makanya dia tidak disalib. Ketika iblis merasuki Yudas tidak berhasil. Ketika iblis merasuki imam kepala mahkamah agama untuk melakukan kesaksian palsu tipu muslihat tidak berhasil. Yesus tidak disalib. Yang keluar dari kubur itulah yang kamu sembah. Kalau umatnya Nabi Muhammad, Anda katakan Nabi Muhammad mengislamkan jin itu sebelum menjadi setan, tapi kemudian Paulus bukan lagi jin menjadi setan, tapi setan sudah ada dalam dirinya. Sayangnya setannya tidak dikristenkan karena memang sudah Kristen bersama dengan Paulus. Ketika Paulus makan babi, dia makan dengan setannya. Ketika Paulus masuk gereja, maka dia masuk gereja dengan setannya. Ketika Paulus menyembah Yesus, maka iblisnya di dalam tubuh Paulus juga sama-sama menyembah
Yesus. Oke, tanggapi boleh? Ya, silakan. Oke, jadi pertama saudara salah hadis. Bang Zuma, Jadi maaf, tunggu bentar. Jadi Ini itu- tunggu sebentar. Ah, Bang Zuma, ini gua nggak jadi salah fokus nih. Kedua Korintus 12:7 Apa itu? tadi. Yaitu Iya, seorang utusan di iblis dalam untuk tubuh. menggocok aku. Kok si Paulus iya. digocok? Jadi dia selalu digocok. Makanya dia bersalin. Dia Makanya Paulus itu digocok iblis. bersalin. Iya, dia selalu digocok. Onani mungkin, nggak tahu lah. Nggak ngerti aku. boleh tanggapi? Di onani dia sama. Makanya dia nggak punya istri karena dia sudah dipuaskan dengan digocok sama setan kan gitu. Mungkin. Karena Mungkin. begitu dalilnya saya nggak tahu. Ya, Boleh silakan. tanggapi? Jadi salah fokus nih. Boleh. menggocok. Oke, gini ya. Pertama, cuma salah tadi tentang hadis. Di hadis dalam hadis Sahih Muslim 5035 itu Muhammad mengaku pada Aisyah. Dia mengatakan dirinya setan, bukan ada jin. Cuma Anda baca dulu. Jadi sebelum jawab tuh Anda bersemangat menjawab, tapi salah. Tahu enggak? Di itu Silakan Muhammad Anda tunjukkan mengatakan bahwa dalilnya dulu, Bang. apa Muslim bentar ya. berapa? Muslim berapa? Hadis Sahih Muslim berapa? 5035. Dia 5035. mengaku pada Aisyah Setan bahwa itu jin. dirinya ada setan. Coba tadi mau dicek Ya, dulu silakan. ya, silakan Lanjut, cek lanjut. dulu. Jadi Ya. aku luruskan dikit ya supaya Anda keliru. Tadi kan Anda mengatakan udah dari sebelum dari setan jadikan jin, bukan. Dia setan. Dia setan Jenis jin itu. dan Muhammad mengaku pada Aisyah bahwa dirinya ada setan. Itu baru kemudian dia masuk gitu Islam. Udah semua tadi itu kepelintir. Yang pertama ngomong katanya belum setan jadi jin, enggak. Jadi kebalik lah cuma. Jadi yang kamu jelaskan tadi itu salah total. Ya jelas ya. Saya belum komentar tentang Paulus ya, saya masih ke yang pernah saya tanyakan dulu. Dan artinya di situ bahwa memang setan, Muhammad adalah setan karena pengakuan dia sendiri pada Aisyah bahwa dia setan itu jelas. Yang kedua, kalau misalnya tadi cuma memberikan ilustrasi macam-macam itu masih di luar dari kita belum bahas tentang Paulus, belum sana, kita masih bahas tentang pertanyaan saya itu kenapa Muhammad ada setan, itu loh yang saya tanyakan itu. Lah kemudian karena jawaban Anda malah membalikkan pengakuan Muhammad, berarti cuma menentang Muhammad. Karena Muhammad tidak mengatakan seperti yang kamu jelaskan panjang lebar. Muhammad sendiri mengaku pada Aisyah bahwa dirinya adalah setan. Itu yang orang Kristen tanya. Kenapa? Karena orang pengikut Yesus diberi kuasa mengusir setan. Lah kalau setan tidak masuk Muhammad, makanya pengikut Muhammad juga beri pendamping setan dari golongan jin yang disebut karin. Itu. Iya. Tadi saya sudah menjelaskan kepada saudara bahwa yang dimaksud di situ adalah jin. Ketika makhluk ini menggoda manusia untuk sampai kepada kemaksiatan, itu sudah masuk kategori setan. Anda harus paham di situ. Ketika dikatakan itu qarin, artinya bahwa itu adalah jin, di mana jin ini ada pada setiap manusia yang menggoda manusia untuk melakukan maksiat. Kan tadi dalilnya sudah kukatakan kepada saudara, Kejadian 3 nomor 15. Masa Anda nggak paham sih? Bahwa semua keturunan Adam itu memiliki musuh. Anda keturunan Adam kan? Katanya keturunan Adam sih. Anda harus paham di situ. Nah, sedangkan jin yang adalah setan itu sendiri itu ada pada diri manusia, termasuk kepada Nabi Muhammad. Tapi jin ini kemudian dia tidak melakukan misi penyesatan, dan sanggup, dia malah tunduk kepada Nabi Muhammad. Gitu saudara, maka dia tidak jatuh dalam kategori setan. Coba dalam kaidah Kristen, yang menjadi setan itu apa? Kan malaikat. Iya kan? Iya kan? Wa isqala rabbuka lil malaika. Nah, itu maksudnya tuh. Jadi, yang ingkar, yang tidak mau tunduk, itulah yang menjadi setan. Tapi yang tunduk, ya tetap aja kaidahnya kalau dalam Kristen ya malaikat.
Kalau kita jin. Begitu saudaraku. Jadi pahami dulu. Ketika malaikat itu tidak mau tunduk kepada perintah Tuhan, maka malaikat ini jatuh. Disebutlah dia malaikat yang jatuh. Disebut setan atau iblis. Jangan ingkar dari ajaran itu. Itu Oke, Anda harus itu Anda paham. boleh. Sabar dulu. Oke, Sabar oke. dulu. Sabar dulu. Sedangkan yang ada di dalam diri Paulus itu adalah iblis yang kerjanya menggocoh Paulus. Itu yang pertama. Yang kedua, Markus 5, orang yang kerasukan setan menuhankan sujud menyembah Yesus. Setelah di data 15-nya tidak kerasukan setan lagi alias sudah sembuh, dia tidak menyembah Yesus lagi. Jadi orang yang sudah mu'alaf tidak kerasukan setan lagi. Kemudian di dalam kisah para rasul yang saya maksud tadi itu, kata Paulus itu sendiri bahwa iblis yang mengakui kerasulan Paulus itu adalah orang yang mengakui kerasulan Paulus itu adalah orang yang kerasukan setan atau roh jahat, roh tenung. Begitu saudaraku. Jadi ini udah jelas sekali. Kejadian 3:15, setiap keturunan Adam pasti bermusuhan dengan iblis. Nah, iblis yang datang kepada Nabi Muhammad malah tunduk kepada Nabi Muhammad. Jadi muslim dia. Ketika dia menjadi muslim, maka yang disembah Allah, Yesus Rasulullah. Gitu saudaraku. Yang menganggap Tuhan menjadi manusia, turun ke bumi, jadi manusia, keluar dari kubur dan seterusnya, yaitu keturunan iblis, itu ajaran setan. Begitu. Apanya lagi yang ingin kau tanggapi? Harusnya yang Anda tanggapi Paulus. Kan sudah kujelaskan Nabi Muhammad. Oke ya. Jawab itu. Oke, terima kasih. Jadi gini, kalau menyangkut tadi menyebut iblis malaikat jatuh, aku jelasin ya. Jadi pencipta adalah Yahweh yang Maha Pencipta, Yahweh yang Maha Pencipta. Kemudian ada malaikat yang menentang, melawan Yahweh yang Maha Pencipta. Di dalam Yesaya 14:14. Setan itu ingin menyamai, malaikat jatuh itu ingin menyamai Yahweh yang Maha Pencipta. Maka Yahweh melemparkan malaikat jatuh itu dalam neraka dan gua-gua. Di mana? Jangan gua dong. Kemana? Jangan bohong. Jangan bohong. Jangan menipu di sini. 2 Petrus 2 ayat 4. Yesaya tadi. Sebentar. Yesaya tadi. Jangan Anda pelintir. Yesaya 14:14 adalah malaikat jatuh ingin menyamai Yahweh yang Maha Dilemparkan Pencipta. kemana? Nomor 15-nya. Biar selesai dulu, cuma ya biar selesai ngomong Saya jarin supaya Anda jujur. Biar selesai, Nomor 15-nya maksudnya dilemparkan kemana? Neraka dan gua-gua. Neraka dan gua-gua. Masolang si Di penipu. 2 Petrus 2 ayat 4. Anda baca. Bentar, Saya ulang lagi. Anda baca Yesaya 14 kamu ngomong dulu gantian ya. Coba. Kamu ngomong silakan, gak ngomong dulu. Anda jujur. Aku diam dulu, kamu ngomong. Iblis dilemparkan kemana? Yesaya 14 nomor 15 itu tertulis di mana di situ dilemparkan? Bentar ya. Yesaya 14:15. 15-nya. Malaikat jatuh ingin menyamai Yahweh yang Maha Pencipta. Disebut iblis. Kemudian Dilemparkan. Yahweh yang melemparkan iblis ke dalam neraka dan Nomor 15-nya. di dalam 2 Petrus 2 Nomor 15-nya. 2 Petrus 2 ayat 4. Nomor 15-nya baca. Nomor 15-nya baca. Nomor 15-nya. Baca nomor 15-nya. Kalau kau bilang goa-goa, kau tuduh Yesus itu karena Yesus dikuburkan di goa. Gini, Nomor 15-nya ya. baca. Nomor 15. Gini, jangan ngomong gantian. Kamu ngomong dulu. Nomor kamu 15 kau baca. Nomor 15 kau baca. Aku diam ngomong dulu, kamu silakan. Oke. Saya bacakan nomor 15. Saudara-saudara, dia tidak mau membaca nomor 15. Dari Kenapa? Karena dia malu. 14-nya. Dari 14 baca. Nomor 15-nya kenapa kamu nggak baca? Semuanya, aku nggak bawa kitab, aku apa 15-nya. Ya coba 15-nya. Silakan, aku nggak bawa kitab. Aku keluar dulu kalau baca, aku keluar dulu. Coba. Ada yang bisa buka kamera di sini? Silakan buka 14:15 ya. Yesaya 14:15 dan Yesaya 15:15. Silakan baca. 14:15, jangan 15:15. 14:15 dulu ya, cuma ada yang bisa buka kamera? Ada yang buka kamera silakan. Bisa. Urutannya itu ya, malaikat jatuh itu Iya, malaikat jatuh. 14:15. Kemudian dimasukkan terusnya ke dalam kubur. silakan. Buka-buka Loh, silakan.
Ya, ya, Dan diam dulu. akhirnya nanti di dalam akhirnya di Petrus 2, Petrus 4. Oh iya, Ya, di goa. silakan. Kan lihat kan Tuhan mau keluar dari goa. Gimana sih? Sebaliknya, tenang. ke dalam dunia orang mati, engkau diturunkan ke tempat di paling dalam di liang kubur. Kubur. Iya, oke. Iblisnya di mana, Berikutnya, Bang? Iblisnya di berikutnya kubur. baca 2 Petrus 2 Iblisnya. 4. 2 Petrus 2 4. Tunggu dulu. Loncatnya jauh Lu banget, Bang. akui Itu belum dulu, lempar. akui dulu bahwa iblis dilemparkan ke kubur, betul? Belum dilemparkan ke neraka cuma. Baca Ini. dalam 2 Petrus 2 Yesaya yang tadi. 4. Hei, Yesaya tadi. Loh, kamu Yesaya tadi. gini kalau Yesaya kamu tadi. fair, kamu Yesaya baca tadi. juga 2 Petrus 2 4. Iya, Kamu saya baca. 2 Petrus 2, Dinda. Tapi nomor Baca, satunya baca. mulai. 2 Petrus. Nomor 1 mulai ya. 2 Nomor 1 sampai nomor 4 dibaca ya. 2, 1 sampai 4. Ya, jangan cuma nomor 4-nya. Ya, Kita yang mau silakan. ditipu sama setan ini. Silakan. Gampang itu. 2 Petrus 2, nomor 1. Nomor 1 sampai Sampai Sebagaimana- 4 silakan. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, Tuh demikian naik palsu kan. demikian pula di antara kamu ada guru-guru di antara palsu. kamu itu di mana? Iya, Kamu itu di Terus, mana? terus. Kamu itu siapa? Di antara Terus kamu, dulu, kamu itu siapa? terus. Di antara kamu ini siapa? Terus Kamu itu terus siapa? dulu. Kamu Sampai di situ 4. siapa? Sampai Kamu itu siapa? 4. Iya, sampai 4. Ini dulu, kamu itu siapa? Supaya kita Belum tahu. nanti sampai 4 aku jelasin Enggak, habis ini dulu. Kamu Ini dulu. bujur cuma baca 4. Ini dulu. Baca 4 ketika gampang. Yahweh Ini dulu. melemparkan malaikat jatuh dalam neraka dan kita ulas sampai gua cuma 4. Bahkan kita ulas sampai pintu neraka dan goa gua. terbuka. Kita akan ulas itu. Kita hanya butuh Anda jujur. Ayo baca Dinda, bacakan Silakan. si penyesat ini, silakan. Di antara Silakan. kamu Sabar. akan ada guru-guru palsu, mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menembus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan di atas diri mereka. Banyak orang yang mengikuti cara hidup mereka yang kuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dihujat. Dan karena serakahnya, guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan Perburuan. cerita-cerita isapan jempol mereka. Ya, Tetapi tebus untuk dosa. perbuatan mereka, itu hukum telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Sebab jikalau Allah tidak denger. menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka. Dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam goa-goa Gua. yang gelap Jibril di mana untuk Suma? menyimpan mereka sampai di Sampai hari di mana? penghakiman. Jibril Itu di di mana mana? Gua cuma Maksudnya dulu. Tunggu dulu. Bentar. Tunggu. Sabar. Yesus jadi Tuhan Sabar. Bang. Sabar. Aku bacakan sebuah dalil. Kenapa Jibril Aku di jadi gua? aku Ya? bacakan sebuah dalil. Kenapa Jibril di gua? Dengar. Cuma Mereka kenapa di Jibril di sini. gua? Dengarkan dulu. Coba gantian. Dengarkan dulu. Kau dengar dulu. 2 Petrus 2 itu tidak berbicara Harusnya mengenai apa? abad ke-7. Gantian dong lu. Diam. Kamu takut. Diam. Kamu ini Diam. Kamu Habis ini takut. kamu. Habis ini kamu. Gantian. Oke. Habis ini kamu. Oke, 2 Petrus 2 itu berbicara keadaan di abad pertama. Bukan di abad kedua, ketiga, keempat sampai ketujuh. Makanya di dalam Yohanes 12 nomor 31, sekarang juga dunia dihakimi. Sekarang juga penguasa dunia dilemparkan keluar dari mana? Kemana tadi? Dari mana tadi disimpan? Di Yesaya 14 nomor 15 itu kemana? Dimasukkan kemana tadi, Dinda? Kubur. Nah, di abad pertama, iblis yang dilemparkan ke kubur itu akan dilemparkan keluar dari kubur. Makanya Yesus mengatakan angkatan jahat akan diberi tanda anak manusia keluar dari kubur. Sekarang itu di abad pertama, bukan di abad ke-7. Bukan masalah Jibril datang ke Nabi Muhammad. Tetapi di tengah-tengah kamu murid-murid Yesus, di tengah-tengah kamu itu akan muncul penyesat-penyesat, pengajar-pengajar palsu. Datang pengajar palsu itu memakai nama Yesus, memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Yang keluar dari kubur itu memakai nama Yesus. Iblis itu dilemparkan ke dalam kubur, ke dalam goa.
Yesus itu dikuburkan di dalam goa milik Yusuf Arimatea. Mereka meletakkan mayat Yesus di dalam goa baru milik Yusuf sendiri, yang dibuat seperti goa, di dalam bukit batu. Kemudian mulut goa kuburan itu ditutup dengan menggulingkan batu besar yang sudah disediakan sebagai penutup. Sesudah itu Yusuf dan orang-orang lain pulang. Di mana mayat pengganti Isa itu disimpan? Aku jawab. Matius Gantian ya. 27. Ya, ini pertanyaan saya. Matius 27 nomor 60, di mana mayat pengganti Nabi Isa itu disimpan? Di Oke, goa atau aku di sungai? jawab ya. Jawab. Aku jawab. silakan. Oke. Ya, silakan. Ya. Kak, kamu mute supaya nggak numpuk lagi Enggak, ya. saya tidak akan ganggu, yang penting kau tidak menyesatkan. Oke, aku sesuai dengan ditulis kitab. Dalam Ya. Yesaya 14 tadi bahwa malaikat jatuh ingin menyamai Yahweh yang Maha Tinggi. Jelas ya? Oke. Kemudian berikutnya ya, yang tadi aku bahas adalah bagaimana tadi kamu bahas tentang yang ayat 1 sampai 4 tentang 2 Petrus 2 ayat 4. Oke, ya. Yang keempatnya bahwa Baca nomor satunya sebentar, dong. iya, Kayak bentar. kayak saya dulu. Katanya Kayak jangan tadi motong. kami. Enggak, baca biar adil. Baca dari nomor 1 biar adil. loh, kan aku nambah, kamu kan udah baca. Aku tinggal komentar dong. Maksudnya Iya, komentari dari nomor 1. kamu diam dulu, oke? Jangan Dari kamu potong. Nomor 1 kau komentari juga, silakan. Oke, ya. Silakan. Jadi penyesat itu menyesatkan penguasa, yaitu Yesus Kristus ya. Penyesat itu menyerongkan kebenaran. Penguasa Loh, itu, bentar. penguasa Ini itu. waktu ngomong penguasa cuma, itu. waktu ngomong. Jangan Anda pelintir dalil. Jangan pelintir. Yahweh melemparkan ke neraka. Jangan pelintir dalil, itu enggak bagus. Kemudian Jibril muncul di gua dan Kenapa mengenalkan jadi nama ke Jibril? Allah. Siapa yang muncul di gua? Itu sesaman. Yang Nggak ada hubungannya dengan sesaman Dan dong. mengenalkan nama Allah. Yang sesaman Yang menentang Yahweh yang Maha Pencipta. Yang sesaman. Allah menentang. Yahweh mengajarkan kemudian bersunat. Siapa yang menentang ajaran sunat? Siapa yang mengajarkan menentang Taurat? Si botak. Hah? Itu yang menentang Taurat itu dia. Yang datang kepada Paulus, itu yang menentang Taurat, yang membisikkan Paulus, yang mengaku memakai nama Yesus. Sekali lagi, ketika Anda membaca 2 Petrus 2, tolong hargai pengarang Petrus. Baca nomor 1-nya. Di tengah-tengah kamu siapa? Orang yang hidup di abad pertama. Murid Yesus. Jadi di tengah-tengah muridnya abad pertama akan muncul penyesat. Penyesatnya itu adalah yang disimpan di goa. Baca Matius 27 nomor 60. Mereka meletakkan mayat Yesus dalam kuburan baru milik Yusuf sendiri, yang dibuat seperti gua. Oke? Di dalam bukit batu. Kemudian mulut goa kuburan itu ditutup dengan menggulingkan batu besar. Jadi mayat Tuhan kamu itu dikuburkan di dalam goa batu. Oke? Jadi semua menggenapi. Kemudian Yesaya 14 nomor 14, kamu pelintir. Kamu tidak mau baca nomor 15-nya. Kamu malu. Jadi iblis itu dilemparkan ke alam kubur. Tuhanmu keluar dari alam kubur. 2 Petrus 2 nomor 4, iblis dilemparkan ke goa. Keluarlah Tuhanmu dari goa. Selamat menyembah iblis. Jangan sakit hati. Kau mau pelintir dalil manapun dalam Bibelmu, kami loncatan berpikirnya 100 langkah di depan daripada kamu yang gak pernah melangkah sama sekali. Ingat, berdasarkan dalil kitabmu, iblis keluar dari goa. Oke? Iblis disimpan di goa. Iblis simpan di dalam kubur. Yang keluar dari kubur Tuhan lo. Yang keluar dari goa Tuhan lo. Lo menyembah makhluk kuburan, makhluk goa. Berarti Tuhan lo adalah, berdasarkan dalil itu adalah Halal bin Zakar. Di Wahyu 22 nomor 16, Tuhanmu mengaku bintang timur. Yesaya 14 nomor 12, bintang timur itu adalah iblis.
Lengkap sudah? Lengkap kan? Nah, Yesus mengatakan, waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu memakai namaku. Berarti iblis itu memakai nama Yesus. Yang keluar dari goa, Yesus. Yang dibuang masuk ke dalam kubur dan keluar dari kubur, Yesus. Yang datang mengaku Hilal bin Sakar, Yesus. Sembahanmu adalah Yesus. Di gereja kau menyembah Yesus. Berarti kau penyembah Bintang Timur. Sudahlah, aduh, jangan terlalu sombong. Bahas tentang Nabi Muhammad, nggak usah. Ilmu cetek, nggak ada bapaknya dibandingkan kami. Cuman tai gigi kucing ilmu kau itu. Oke? Ada lagi yang mau menyembah makhluk goa? Udah selesai ngomongnya, Juma. Udah, kau bantai itu dalilnya. Kau yang Yesus dikubur di goa. Yesus itu setelah dia Yesus lah. Tidak mengajarkan apa-apa. Yesus digantikan yang percaya Yesus digantikan dikubur dalam nabi goa. palsu. Ya. Dia mengajarkan Yesus keluar dari kubur. Iblis disimpan di goa. Nabi palsu. Iblis Yesus disimpan di kuburan kubur. itu adalah Carolina goa itu menyembah adalah, makhluk yang keluar apa itu? dari goa kuburan. Itu memang kebiasaan orang Yahudi, memang di situ adanya tentang goa-goa yang seperti kamu ajarkan Masolang itu cuma generasi, masolang. Yesus itu adalah Allah. Masolang, hanya iblis lah yang mau agar manusia menyembah kepada Yesus. Ya jelas lah karena dia Allah. Nabi Allah ditembak. Kamu lihat baca ini. Hancur. Lihat ayatnya Filipi 2:6. Iya, Baca Filipi kau. pula. Saudariku Carolina, tadi di sini Filipi ada 2 seorang berkata Kristen bahwa dia yang rupa kita Allah, tanya Yesus tentang itu Allah. legitimasi Filipi itu. Ternyata Filipi itu adalah kitab yang tidak ada legitimasi, nggak ada ijazah dari Legitimasi itu dibilang, Yesus. bukan urusan itu berdikti. Apa tuh kau bilang itu? Jangan terlalu banyak alasan. Jangan terlalu banyak alasan. Lah, sebuah pengajaran yang tidak berasal dari Yesus itu nggak adalah boleh dia. dipercaya. Kalau dia tidak bangkit, itu namanya sia-sia dia datang ke dunia ini. Sebuah pengajaran yang tidak Benar. berasal dari Kalau Yesus jangan tidak dipercaya. bangkit, sia-sia Yesus datang ke dunia. Emang Itu ngapain Yesus datang ke itu dunia? kata Paulus, itu kata Paulus. Ngapain Yesus datang ke dunia ini? Kutanya kau. Galatia Kutanya 2 kau. nomor 21. Kutanya kau, Yesus itu datang Jika ke kau dunia, mengharapkan apa? ada kebenaran di dalam Taurat, maka sia-sialah kebangkitan Yesus. Bukan itu, maksudnya ngapain Yesus datang ke dunia ini? Kutanya kau. Untuk mengajak Bani Israel menabikan dirinya. Mana ada itu? Tidak ada Yohanes kitab 17 Nabi. nomor 3. Yohanes 13 nomor Kamu 3. baca Filipi 2 ayat 6. Ya itu Paulus, Dia lupa Allah. EGP dengan Paulus, nggak mau. Aku nggak peduli dengan itu. Oke, kau nggak mau seperti yang dikatakan Paulus. Yesus berkata, saja. Aku dan Bapa satu. Yesus berkata aku dan Bapa satu. Dan Yesus berkata, aku dan Bapa adalah dua. Mana ada? Yohanes 8 nomor 17-18. Kemudian kau Yohanes baca 8 juga, nomor 29. kamu baca juga ayat. Jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan Dia mati dan anak kamu. tukang kayu. Dia adalah Allah itu adalah sendiri. Besar. nabi. Dianya Oh besar. enggak, kata siapa? Dia itu Kan Allah. itu menurutmu karena kamu pengikut Paulus. Kamu ingin menggantikan kalau aku kemuliaan pengikut Elohim Paulus, aku pengikut dengan Yesus. makhluk yang keluar dari Yesus Paulus kubur. gua kenal. Gak bisa, Siapa gak bisa kau Paulus? gantikan kemuliaan Elohim dengan makhluk kuburan, gak Aku bisa. pengikut Yesus Kristus, bukan pengikut Paulus. Oh, Paulus dong. Paulus kata. Nah, ini tuh Paulus ada dong. kau. Kamu pasti Paulus. Karena Enggak hanya lah. Paulus. Ya, karena Aku hanya Paulus yang mengikuti ajaran mengajarkan Yesus. Kristen. Paulus Yesus tidak tidak pernah mengajarkan mengikuti. Kristen. Yesus mengajarkan Islam. Yesus Beda. bukan Kristen. Yesus itu mendirikan ibadah rumah Tuhan dia tempat Oh sekarang. enggak mungkin. Rumah Yesus ibadah di yang sini berkata, didirikan "Aku oleh mendirikan rumah Yesus ibadah adalah tempat rumah sekarang." ibadah yang kudus. Tidak muncul orang di dalamnya, orang yang Setiap tidak bersunat orang yang sudah pemakan babi. dibaptis itu adalah anak-anak Orang yang Yesus. tidak pernah mandi junub tidak boleh masuk ke situ. Pemakan babi nggak boleh masuk ke sana. Penyembah Nah, kau berhala yang nggak nggak boleh boleh. masuk ke situ. Makanya tidak ada orang Yahudi dengan orang Kristen satu rumah ibadah. Nah, dengar kau, dengar. Sorry. Yesus berkata, dengar dulu. Yesus berkata, tidak ada satu orang pun yang dapat memasuki kerajaan sorga kalau tidak dilahirkan kembali. Lalu, apa kata Tuhan Yesus?
Masuk Kembali mengupayang ke diri. kembali. Pantasan Paulus bersalin. Kau dilahirkan sama Paulus. Yesus yang berkata ini loh, bukan Paulus. Yesus, ucapan berkata. Yesus itu hanya untuk kaumnya Bani Israel. Tidak ada ucapannya untuk orang pirang kayak Kepada Anda. orang Nggak manusia ada. manapun, semua manusia di dunia ini. Tidak ada. yang bisa Yesus masuk menyampaikan surga kalau tidak segala dilahirkan firman kembali, yang tidak engkau dibaptis. berikan kepadaku telah aku Dibaptis. sampaikan kepada Tanpa dibaptis mereka. kau semua nggak akan masuk Mereka telah surga. menerimanya. Masuk neraka semua kau. Mereka siapa? Mereka siapa? Mereka telah menerimanya. Mereka siapa? Orang Yahudi atau orang non Yahudi? Nama siapa? Yesus berkata kepada semua manusia tidak ada satu orang Nenek pun yang dapat Mukiper. surga kalau tidak dilahirkan Ah, kembali. inilah kalau manusia hanya modal otak tikus. Otak Mana itu yang ada? kotor. Bacakan Mana kau ayat ada ini. pernah Yesus Bacakan berkata ayatnya. kepada semua orang, nenek Ku bacakan Mukiper. kau semua orang lah. Bacakan. Mana dalilnya? Mana Ini dalilnya ayatnya. semua orang? Mana? Ini ayatnya. Di mana? Tidak ada satu orang pun yang dapat masuk surga kalau tidak dilahirkan kembali. Iya. Lalu itu Ari Parisi menjawab. Ari Parisi Seorang menjawab. generasi. Bagaimana kami Aduh, bisa parah. masuk ke dalam Parah, rahim parah. ibu kami dengan apa? Parah, dengan parah, lahir parah. baru itu dengan roh. Setiap orang yang roh sudah setan. dibaptis itu Tuhan Yesus kenal dan itu adalah anak-anak Allah. Layani orang gila ini. Orang gila dilayani habis. Aku mau- Nggak ada gunanya. Kau yang gila. Kau Aku mau gila. nanya Kau Carolina tidak ini. gila. Tar dulu Carolina. Markus Diam dulu, 5, oi. Markus Diam dulu. 5 hanya orang gila yang nyembah Yesus. Dengar dulu, Yesus yang berkata, Yesus. Baca Markus 5. Markus 5 baca. Yang menyembah ke Yesus itu orang surga. gila. Kau Baca Markus 5. Tidak kau apa. ini. Apa? Baca Markus 5. Orang waras Tunggu itu dulu, kata menyembah dulu yang tidak Tuhannya satu orang pun yang bisa masuk Musa. surga kalau tidak dilahirkan Orang kembali gila atau dibaptis. itu Jadi barang siapa yang tidak dibaptis menyembah yang masuk diperhatikan neraka. orang gila. Kau yang gila. Kau Lah yang itu gila. Markus Otak 5. kontrak. Markus 5 yang menyembah Yesus adalah orang gila. Kau yang mana ayatnya? Kau jangan terjemahin dulu congor itu nanti kita Markus 5. Markus 5 Anda baca dari nomor 1 sampai nomor 15 aja. Silakan. Jangan sampai nomor 20 nanti kamu Tidak ada mencret. satu pun yang dapat Baca. masuk surga kalau tidak dilahirkan kembali. Itu adalah titik. Itu teori, bukan begitu maksudnya. Ayo baca. Itu baca. Yesus berkata, Yesus, kamu buka ayatnya. Kamu buka Terlahir ayat, jelaskan. kembali itu bersih kembali, suci kembali setelah dia bertobat, Dengan tobatan roh, nasuha. dengan baptis, bro, Makanya dengan umat baptis. sekarang orang Islam itu ketika dia lahir dia bersih, suci, fitrah. Ketika Ya, dia punya mana ada itu, maksiat, nggak ada ceritanya itu bersih. ketika dia Tidak punya ada satu maksiat, yang bersih. mereka bertobat, mereka terlahir kembali, bersih Tidak, kembali, itu fitrah tidak seperti kembali. itu. Lahir Umat kembali Islam artinya itu lahir makanya secara roh, disebut bukan Idul lahir Fitri. daging. Idul Fitrah itu. Lahir secara Hari suci, hari kembali manusia itu suci. Lahir Itu secara terlahir roh, kembali. bukan daging. Setiap Idul Fitri umat Islam terlahir kembali. Udah, titik. bagimu. Sekarang kau baca Markus 5. Itu bagimu. Ya, itu memang kaidah agama kami kok. Coba Ibu tahu baca buka Markus puasa 5. nggak bisa masuk surga kalau tidak Markus 5 kau baca Markus 5. Ayat berapa? Nomor 1 sampai nomor 15. Baca tuh, orang gila yang nyembah Yesus itu. Baca Markus kisah berapa? Rasul Markus 16, nomor 16 Markus berapa? 18. Orang gila yang merasulkan Paulus itu. Kau Baca, gila, aku kau tunjukkan gila. dalil kok. Sudah ditunjukkan dalil pun masih itu artinya kau Yang tidak mana? terlalu. Markus 5 kuclok ribo. Ayat berapa? Dari 1 sampai 15 tuyul. Banyak kali kau tuyul, kau gundruwo. Lah, kan kau minta dalil. Kau gundruwo, kau. Bercanda kok emosi. Tuyul itu tukang Dan satunya tahayul. banyak kali bacanya itu. Ya Yesus makanya menyembuhkan orang kami ini yang orang belajar. menceritakan. Kami bukan jemaat kayak kalian. Kami ini orang belajar. Kami selami semua itu Bible. Saya ajari kau cuma, saya ajari kau. Baca, Ya, baca, dengarkan. baca. Baca. Yesus menyembuhkan orang yang kemasukan roh jahat. Kemudian Yesus dan baca. pengikut-pengikutnya sampai di seberang danau Galilea di daerah Gerasa. Begitu Yesus turun dari perahu, ia didatangi seorang laki-laki yang keluar dari goa kuburan. Orang itu dikuasai roh jahat dan tinggal di kuburan-kuburan. Ia sudah tidak dapat diikat lagi walaupun dengan rantai. Sudah sering kaki dan tangannya dibelenggu. Tetapi selalu rantai-rantai itu terputusnya dan besi pada kakinya dipatahkannya. Ia begitu kuat sehingga ia tidak seorang pun dapat menahannya. Siang malam ia berkeliaran di kuburan dan bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan melukai badannya dengan batu.
Ketika dari jauh dari ia melihat Yesus datang, ia berlari dari lalu bersujud di hadapan Yesus. Dengan suara yang nyaring dan keras berteriak, Yesus Allah yang maha tinggi, akan kau apakan saya ini? Takut dia. Iblis itu takut baik Yesus, dia takut dihukum ya, takut dihukum. Datang menyembah Yesus Dialah kan? Allah. Iya, iblis juga takut pada Yesus kok. Dengan suara yang Menyembah, keras, menyembah. Allah Orang kerasukan yang iblis itu tinggi, menyembah. akan kau apakan aku ini? Demi Allah yang demi Allah, saya mohon jangan menyiksa saya. Iblis memohon pada Yesus jangan menyiksa dia. Takut dia terus? disiksa. Terus? Iblis itu tak disiksa. Kemudian Terus. demi Allah saya mohon jangan siksa saya. Orang itu berkata begitu sebab Yesus berkata kepadanya, roh jahat keluar dari orang ini. Keluar roh jahatnya. Keluar. Keluar. Lalu Yesus bertanya kepadanya, siapakah namamu? Lalu iblis itu menjawab. Carolina. Iblis menjawab. Orang itu menjawab namanya Legion. Sebab kami ini banyak sekali. Berulang kali ia meminta dengan sangat supaya Yesus jangan menyuruh roh-roh jahat ini keluar dari daerah itu. Dekat tempat itu ada banyak sekali babi yang sedang mencari makan, dan di lereng bukit roh-roh jahat yang memohon pada Yesus, suruhlah kami masuk ke dalam babi-babi itu. Masuk Dan ke dalam Yesus babi. dan jadilah roh Makan sama Carolina. dari orang itu, lalu masuk ke dalam babi-babi itu. Seluruh kawanan babi itu lari dan terjun dari pinggir jurang dan ke dalam danau laut tenggelam. Semuanya ada kira-kira 2.000 babi. Terus apa yang kamu mana itu? Nomor sampai 15. Nomor sampai 15. Penjaga-penjaga babi itu lari dan menyiarkan kabar itu di kali kota dia dan baca di Bible dia. sekitarnya. Lalu Sesak orang-orang nafas dia. melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang pada Yesus lalu melihat orang yang tadi kemasukan roh jahat itu sedang duduk di situ. Ia sudah berpakaian dan pikirannya juga sudah waras. Pikirannya juga sudah waras. Sudah waras pikirannya. Maka mereka semua menjadi pengikut. Ketika orang itu sudah waras dan melihat Yesus, masih menyembah nggak? Dia masih menyembah. Mana dalilnya? Ayo. Dengar, orang-orang yang telah menyisik dengar baca sampai habis ya. Waras, maka mereka semua menjadi takut. Orang-orang yang melihat itu takut ya. Orang-orang yang telah menyaksikan dirinya menjadi tentang itu, babi-babi itu menceritakan. Lalu penduduk daerah itu meminta supaya Yesus ini orang itu marah ke Yesus karena dia menghancurkan babi-babinya yang sudah mati ya. Yesus naik ke dalam perahu. Tadi itu di situ orang jahat itu. Mana orang kerasukan itu menyembah Yesus mana? Di sini intinya iblis kan di situ dia masih ke dalam roh jahat kan. Ketika orang itu masih ada iblis di dalam dirinya, dia berlari menyembah Yesus. Manusianya itu iblis saja takut dihukum. Gantian Carolina, gantian. Ketika itu iblis yang takut dihukum. Ketika orang tersebut di dalam dirinya masih ada roh jahat alias iblis, dia berlari menuhankan menyembah Yesus. Ketika roh jahatnya sudah keluar, ketika roh jahatnya sudah keluar dari tubuhnya, tidak lagi menyembah Yesus. Itu karena roh jahat itu takut pada Yesus, takut dihukum, tahu nih. Makanya orang-orang yang menyembah Yesus itu diusir. Berarti kau kalah dengan Kamu iblis. semua Jadi kau adalah kalah dengan pembuat iblis. Iblis saja mengenal Yesus kejahatan. dan takut pada Yesus. Sementara kau tidak takut pada Yesus. Ya? Berarti kau lebih Tidak rendah dari ada iblis dalilnya juga. harus takut kepada Yesus. Gak ada dalilnya. Takutlah dia. Iblis itu yang takut pada Yesus. Iblis itu ketika masuk ke dalam tubuh seseorang, maka iblis ini mengantarkan orang itu menuhankan Yesus. Itu karena iblis itu mengenal Yesus, bro. Iblis itu Iya, juga mengenal Yesus. makanya. Tahu bahwa, nah, berarti kamu kalah dengan iblis. Iblis saja mengenal Yesus. Makanya Kamu tidak kalau mengenal Yesus. ada orang yang Yesus itu kerasukan memang iblis, dengar. Kalau ada orang kerasukan iblis, iblisnya mengantarkannya menyembah kepada siapa? Itu iblis itu takut dihukum Tuhan itu Enggak. tadi dia. Kalau ada orang kerasukan iblis, orang itu diantar oleh iblis itu menyembah kepada siapa? Tidak, itu tidak tergantung pada manusianya. Manusianya tidak termasuk itu. Manusianya tidak sadar. Masalah generasi. Manusia namanya orang kerasukan setan, bro. Hancur Carolina, Namanya orang hancur. kerasukan setan.
manusianya tidak sadar. Saya ulang lagi. Tidak sadar. Saya ulang lagi. Kalau orang itu Iblis kerasukan itu takut iblis, iblisnya menghantarkan orang itu menyembah kepada siapa? Gini, ketika ada iblis dalam tubuhnya, manusianya tidak sadar lah. Kalau dia sadar bukan gila namanya, bodoh. Kalau bodoh kali dia kamu. sadar, berarti dia tidak menyembah Dia Yesus tidak tahu lagi. apa-apa, manusia itu dia tidak tahu apa-apa. Kalau Iblis dia ini sudah memang mengenal sadar, Yesus. baca Justru nomor iblis 15-nya. ini mengenal Nomor 15-nya Yesus, baca. siapa Yesus. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Ketika dia sudah waras, dia tidak menyembah Yesus lagi. Ini iblisnya memang di mata manusia. Manusia belum sadar lah. Namanya manusia tidak sadar. Dia ketika kerasukan iblis dia tidak tahu. Itu Nah, di sini dalil. intinya bahwa Itu Yesus dalil. itu Allah. Iblis Makanya mengenal setelah Yesus. dia Berarti kamu waras, lebih rendah setelah dari dia iblis, tidak mengenal waras, Yesus. dia tidak menyembah Yesus lagi setelah dia waras. Orang yang tidak tadinya kerasukan legion itu, maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu. Dan tentang babi-babi itu, lalu mereka mendesak Yesus supaya ia memperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihi engkau. Orang itu pun pergi dan Nah, mulai itu dia memberitakan di mengikuti daerah. Yesus. Enggak, dia enggak jadi pengikut. Dia malah pergi ke rumahnya. Dia Orang mau it- mengikuti Yesus, Yesus orang nggak itu boleh. pun, Gimana sih orang tahu? itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Bagus kan? Nah, bagus. Sisi negatifnya. Nah, Kamu sekarang tahu sekarang apa-apa. ada enggak Gini kemudian berarti kamu rendah dari iblis. dengar, ada enggak kemudian orang itu masih menyembah Yesus ketika dia sudah waras? Dia mengikuti Yesus. Hei, masalah generasi. Saya tidak tanya Dia mau mengikut. mengikuti Yesus. Dia bukan mengikut, menyembah. Yang saya tanya menyembah. Nah, iblis itu menyembah karena takut dihukum, bro. Dia dihukum karena Yesus Tuhan. Berarti iblis ketika dia takut dihukum, dia merasuki manusia sehingga manusia itu menyembah kepada siapa? Tunggu dulu. Berarti iblis Iya. itu takut dihukum. Itu berarti dia Tuhan, menunjukkan Yesus Tuhan. Itu aja Cina. intinya. Menunjukkan bahwa Yesus Tuhan hanya Tuhan yang bisa menghukum Ketika iblis itu takut kepada Yesus, lalu kemudian iblis Hanya itu Tuhan yang bisa menghukum merasuki iblis. manusia, manusianya diantarkan oleh Berarti iblis dia ini Tuhan, menyembah kepada hanya siapa? Orang yang kerasukan iblis itu menyembah kepada siapa? Yesus. Iblis itu benar Yesus. Tuhan, dia takut ke Tuhan, berarti hanya Tuhan yang bisa menghukum Waspadalah iblis. kepada penyesat yang datang Berarti kamu kepadamu, lebih rendah dari iblis, karena kamu memakai tidak mengenal namaku Tuhan, begitu. dan berkata, akulah Kristus, akulah Mesias, akulah anak Tuhan. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi Mesiasnya mengakui Yesus, iblisnya itu mengakui Yesus ini adalah Iblisnya mengenal Yesus, siapa Yesus Iya, itu jelas. Berarti dia Tuhan. Iblisnya Berarti kamu lebih rendah mengakui dari Yesus iblis, ini karena kamu sebagai tidak mengenal Yesus. Mesias. Sekarang terbukti apa yang tertuang di dalam Markus 5, orang gila yang kerasukan setan menyembah siapa? Yesus. Yesus. Setelah dia waras, Iblisnya, orangnya setelah itu dia tidak mengenal, waras, Bobo. setelah dia waras, apakah dia masih menyembah Yesus? Tidak, dia udah pergi. Tidak. Tidak. Dia setelah waras Dia sadar minta setelah untuk waras. menjadi pengikut. Ya, setelah waras dia tahu Yesus bukan Tuhan. Dia mau mengikuti Yesus, bukan mau menyembah Yesus. Tapi Yesus Namanya orang mengatakan, nggak sadar yang nggak ngerti gimana coba ini. Orang yang nggak sadar gimana tahu? makanya Al-Quran mengatakan ulaika hum syarrul bariyah. Makanya Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat. Kamu itu sudah disesatkan, makanya kamu itu menyembah Tidak, Yesus. Yesus adalah Sekarang Allah. pertanyaannya, kalau Anda tidak disesatkan,
Siapa yang mengajarkan kalian ke gereja hari Minggu menyembah Yesus? Kalau kalian tidak disesatkan, siapa? Kami berkumpul dengan seiman. Kami disuruh berkumpul. Iya, Di mana? siapa? Dengan Siapa yang kata-kata. suruh? Siapa yang suruh? Firman yang berkata, Yesus berkata, Yesus berkata. Di mana, di mana, ada di mana? satu orang berkumpul, maka Tuhan Di Yesus mana hadir. perintahnya Kami ke berkumpul. gereja hari Minggu itu di mana perintahnya? Di mana Kami perintahnya bertanya- hari Minggu? Itu kan hari Sabat. Mana Justru Minggu hari Sabat. Sabat? Di hari kemenangan Yesus. Mana ada Minggu Sabat? Hari kebangkitan Yesus. Kami parakal, mengambil waktu asal hari ngomong. kebangkitan Yesus. Kalau orang gila itu nyambung nggak kalau kita ajak diskusi, nyambung nggak? Enggak. Nggak nyambung. Inilah saudara Carolina. Masa Kau dikatakan yang Minggu gila. hari Sabat? Hari Bagi Minggu kami disebut Minggu itu Sabat. Bagi kami Hah? Minggu itu Sabat. Karena di situlah kami berhenti. Itu Minggu Sabat itu bahasa apa kau pakai pendekatannya? Karena kebangkitan Tuhan Yesus di situ dan kami mengambil Enggak, saya hari kebangkitan tanya. Tuhan Yesus. Kamu katakan hari Minggu itu hari Sabat itu kau menggunakan pendekatan bahasa apa? Bahasa orang gila. Iya, itulah makanya aku bilang. Kau yang gila, Andi. Kurang ajar. Dalam bahasa Yunani, Senin itu Delphera. Deftera. Kemudian Selasa itu Triti. Hari Rabu itu Tetarti. Hari Kamis itu Femti. Hari Jumat itu Paraskevi. Hari Sabtu itu Sapato. Hari Minggu itu Kiriaki. Nah, kamu menggunakan pendekatan bahasa apa sampai kau mengatakan Sabat itu Minggu? Bagi kami Sabat itu kali pemberhentian. Gila berarti, Bagi kami kau gila Sabat. berarti. Kemudian kami hari Minggu. Berarti kau gila. Dia pakai pendekatan kamus legion. Gamus Legion, betul. Zaman dulu Sabat itu adalah hari Sabtu. Di kami Iya, hari memang. Minggu karena kebangkitan Tuhan Yesus. Itulah yang dinubuatkan Yesus, bahwa iblis itu mengganti hari, mengganti hukum. Tidak ada yang Hari-hari ganti raya hukum. digantinya. Itulah iblis kata Yesus yang dinubuatkan oleh Nabi Daniel. Tertulis di Daniel 7 nomor 25 dan Daniel 31 nomor 11. Iblis itu menggantikan hari-hari raya dan juga hewan-hewan kurban. Itulah kalian, hewan kurban kalian ganti jadi manusia kurban. Hari Sabat kau ganti menjadi hari Kiriaki, penyembah dewa. Begitu. Ini bukan penghujatan atau penistaan, enggak. menganggap Ini Minggu cara saya Kiriaki. menerapi orang supaya waras. Karena orang gila lah yang mempraktekkan pertama kali menuhankan Yesus. Ibunya Yesus Maria tidak gila, makanya dia tidak nyembah anaknya. Yohanes sepupu sekalinya tidak gila, makanya dia tidak menyembah Yesus. Kau yang gila. Elizabeth tantenya dan Zakaria pamannya tidak gila, makanya tidak menyembah Yesus. Yusuf bapak tirinya tidak gila, makanya tidak menyembah Yesus. Padahal mereka orang-orang yang saya sebutkan ini adalah orang yang paling terdekat dari Yesus. Tapi karena mereka waras, mereka tidak menuhankan Yesus. Kalian yang tidak mengenal Yesus, karena kalian tidak, makanya kalian menyembah Yesus. Sama seperti yang ada di Markus 5. Makanya tidak ada mujizat di sana. Mereka tidak percaya Buset pada dah. Yesus. Tidak ada Mujizat mujizat di lagi. sana. Saudara-saudaranya, ibunya itu semua tidak ada mujizat yang didapatnya. Orang yang diusir Yesus itu adalah orang yang bisa bermujizat. Bukankah kami ketika hidup di dunia bermujizat pakai namamu, bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu? Saat itulah aku Yesus berterus terang Setiap kepada orang mereka tidak percaya tidak akan Kristen. mendapat mujizat. Kristen. Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada Kristen. Enyahlah daripadaku wahai Kristen. Jangan kau tambah-tambah, Semua tidak adalah ada pembuat tulisan Kristen. kejahatan. Tidak ada tulisan Kristen situ. Kau itu. Karena hanya orang Kristen yang bermujizat bernubuat pakai nama Yesus. Kristen situ. Kau tambah-tambah. Karena hanya orang Kristen yang bernubuat mengusir setan pakai nama Yesus. Saya ulang dalilnya. Pada hari itulah saya akan berterus terang kepada Kristen. Enyahlah daripadaku wahai Kristen. Engkau semua adalah pembuat kejahatan wahai Kristen. Aku tidak mengenal engkau wahai Kristen. Itu fakta, itu real. Itu Karena ayat hanya orang untukmu. Kristen Tidak yang ada tulisan bermujizat Kristen. Itu untukmu pakai nama itu. Yesus. Hindu tidak, Kau Buddha itu, tidak, kau itu, ateis kau tidak, itu, Yahudi kau. tidak, Islam tidak, hanya Kristen yang bernubuat mengusir setan pakai nama Yesus.
berarti yang diusir Makanya kau mengerti dulu hanyalah ayat itu. Jangan asal congor. Carolina Kristen. Itu fakta, Hanya saudariku. congor kau. Jadi Itu ayatnya sebelum kepada orang-orang Anda yang kemudian sombong, orang disebut penjahat itu ayatnya kepada orang oleh pembuat Yesus, kejahatan. Jangan kau maka tambah-tambahin. segeralah menggunakan akal Itu sehat. ayatnya Karena untuk orang para yang pembuat pertama, kejahatan. orang yang pertama mempraktekkan menyembah Yesus bukan orang Buddha, bukan orang Katolik, bukan orang Protestan, bukan Advent, bukan Saksi Yehova, bukan juga kemudian orang Pantekosta. Tapi orang yang pertama mempraktekkan menyembah Yesus adalah orang gila. Kau salah, kau benar. Hei, Markus 5 sudah dibaca, Kau baca kau yang dulu. baca tadi. kau baca dulu. Elizabeth menyembah Yesus, Tuhan. Yesus dibilang Tuhan. Elizabeth ketika dia dalam kandungan. Kau baca ayatnya. Kau baca ayatnya. Tidak, Yesus mana? menyembah Kita baca. Elizabeth. Silakan tunjukkan. Baca. Kita baca. Di Kita mana baca. Elizabeth? Di mana Elizabeth menyembah Yesus? Ya, tunggu ya. Siapakah Ya. aku ini sehingga ibu Tuhanku mendatangi aku katanya. Ya, yang berbahagia tetek yang kau isap. Betul. Ya, tetek nenek mamamu. Ya, Tetek begitu mamamu tertulis. kayak gitu. Kan Ngajar begitu kau. tertulis. Gimana sih orang ini? Tetek mamamu itu. Iya. Oh, nggak ada otakmu kau. Kan dalilnya begitu. Mana tetek mamamu situ di mana? Alamak. Mana ayatnya tetek mamamu? Kok begitu pula cara bicaranya? Kan dalilnya begitu, Mbak. Mana ayatnya? Tetek mamamu situ. Loh, Tetek kalau ada mamamu itu. dalilnya gimana? Lah kau punya orang tua. Lah, gimana sih kok dia emosi? Kan dalilnya ada kayak begitu. Kau yang bilang tuh, mana dalilnya mana? Mana dalilnya tetek mamamu? Loh, mana? itu tadi dalil yang kau baca tentang Elizabeth itu rangkaiannya dengan dia ucapan berbahagialah tetek yang kau isap. Tidak ada situ ayatnya seperti itu ya. Alamak. Alah. Aku baca ayatnya. Mana dalilnya? Tunggu. Cepatlah. Cepatlah, teteknya mana? Ini tetek mamamu ambil. Ah. Lah, kok mamaku pula? Iyalah, otakmu nggak ada. Lukas 11 itu, cepatlah. Tunggu. Cepat. Mana teteknya? Ah, Cari tetek mamamu. Ah. lah, yang punya tetek kan kau. Ah, ada aja ini. Ah. Mamamu punyanya, mamamu pun punya Tapi ya. tak ada dibahas di situ. Ah. Anak perempuanmu pun punya. Ah. Ya, tapi kan tidak membahas itu. Membahas itu kau tadi. Elizabeth katanya kan. Ini lagi dicari ayatnya. Ya makanya tetek kok dicari kan adanya di situ. Ini anu punya mamamu. Punya ibu pun ada. Kan di situ. Di mamamu ambil. Di Lukas 11 apa pula? Cepatlah. Berapa itu ya? Lupa saya. Makanya jangan cuma ngurusin tetek melulu. Ada aja ini. Jam kau. Ih, Tetek mamamu itulah. aku pula yang dibilangnya. Lukas 11 ayat berapa? Itu di atas itu. Dia yang bawa kok, aku pula yang dimintanya. Aneh orang ini. Kamu udah tahu tuh ayat tadi. Bukan teteknya Elizabeth, astagfirullahaladzim. Kenapa Siapa? pula? Yang Eh. tadi menyembah Tuhan itu Yesus itu Elizabeth. Nah, Siapakah aku ini sehingga ibu Tuhanku mendatangi aku kan Elizabeth mengaku Yesus Tuhan itu loh pertama kali Yesus Itu dan dipanggil tete itu dibaca. Ini apa bacanya ini? Itu dibaca. Ini apa bacanya nih? Bacakan bang. Burem ya? Burem. Burem. Ah tuh. Dan tete yang kau hisap gitu ya. Mana? Ya. Ntar lu aku kecilin dulu. Aduh. Kalau buat semua kecil dia. Kayak HP sih gua. Kayak PC bang. Kenapa pula teteknya orang dibahas? Udahlah itu. Ini Jadi saya baca Carolina ya. ini memang ada anehnya ini. Saya baca aja. Bahas tetek. Tadi bilang siapa yang menemui Yesus? Saya baca Tuhan itu dulu. Pertama kali kau bilang apa tadi? Jangan kau ngawur. Tatkala Kau Yesus ngajak lagi kau. mengatakan Ini apa? perkara itu, datanglah seorang perempuan dari antara orang banyak bersuara itu. sambil berkata kepadanya, berbahagialah rahim yang mengandung engkau dan tete yang telah engkau hisap. Nah, Itu terus kenapa Lukas 11 Carolina ayat. merasa Itu, teteknya? kita Kenapa pertama teteknya tahu Carolina apa dia lagi. merasa? Itu kan dalil. Tidak ada ayat itu. Tidak ada di ayat itu. Loh kok ditambah-tambahi? Gimana sih?
Maunya teteknya yang dibahas di situ, ada aja orang ini. Diam kau. Ada suka Lah itu kan ngomong dalil, ngapain kau bawa punyamu? Itu kan ada dalilnya. Kan Dito gedein kan Dito. Bagus tuh kan Dito. di sini intinya bahwa Yesus itu dipanggil Tuhan oleh Elizabeth, itu yang pertama kali, itu intinya. Masa Jadi, Tuhan kalau- netek gimana sih ceritanya Bu Carolina ini? Masa Tuhan netek? Ya nggak Astagfirullah. apa-apa. Kau Nah, itu diakui. Tadi marah. Kenapa? Tuhan, kenapa? Tapi kau usah bahasa kotor. Itu Lah, apa bahasa bahasa seperti kotor? itu memang. Kok bahasa kotor? Di situ lagi bahas ayat itu, pegang apa? Ayo, tangan kirimu itu pegang apa? Lukas Ngapa 1 kau? ayat 43. Kenapa tangan kirimu itu, Tangan kirimu itu ngapain? Tangan Kau bahas itu itu. mengajar. Orang Diam baca kau, dalil. jangan kecil sini, enggak ada otakmu itu, memang beragama tapi otakmu kotor kayak kau Ini merah. kita Betul. baca dalil, tangan kirimu itu ngapain? Kau otak kau tuh ini di sini anak kecil loh, anak aku sini. Tangan kirimu itu loh. Tangan itu. Astagfirullah. Carolina, tangan kirimu. Ngapain tangan Ini. kirimu itu? Yesus memanggil Betul, Yesus Tuhan pertama kali. Yesus dia yang Carolina yang kadang-kadang nih emang. Lukas 11:27 Carolina. Lukas 11:27. Lukas 11. Lukas 27 itu, 11, dibaca, Lukas 1 dibaca. ayat 43. Lukas Nah, 1 kalau ayat di situ. 43. Jangan lama-lama makan itu. Kena PL. Lukas 1 ayat 43. Siapakah aku ini hingga ibu Tuhanku mendatangi aku, katanya. Lukas 1 ayat 43. Nah, ibu Tuhan. Nanti Tuhannya itu netek ke ibunya Nah, kan? Betul berarti nggak? ini Yesus Tuhan. Jadi kau jangan congor, jangan kau bilang orang gila itu yang memanggil Yesus Tuhan. Elizabeth pun memanggil Yesus Tuhan. Berarti nanti ini ibu Tuhan nanti ini Makanya diisap congor kan kau. sama Kau anaknya. bilang tadi apa? Kau bilang tadi apa? Kau bilang tadi pertama kali memanggil Yesus Tuhan itu siapa? Orang gila. Kau congor kan? Ini Elizabeth. Carolina, saudariku, Ah, kau yang apakah gila itu. Elizabeth, Congor. apakah Elizabeth Yang berlari congor total. menemui Maria dan sujud menyembah Maria? Dia cuma mengatakan kurios Tuhan kok di situ. Dia Tuhanku, ibu Tuhanku. Ibu Tuhan, Aku ibu bertanya. Tuhan, Bukan kok Ibu punya Dia ibu. Tuhanku. ibu Tuhan, Ibu Tuhanku. ibu Tuhan. Eh, Karena tidak mungkin Tuhan netek. Kalau Tuhan netek itu masuk akal. Karena kau ajarkan bodoh, ajaran sesat kau. Yang mana Dan yang siapa netek, Tuhan yang tidak atau menerima Tuhan? Yesus Kristus itulah sesat. Siapa yang tidak menerima Yesus Kristus itu sesat. Yang Ya. mana yang netek, Itu Tuhan tahu, atau kan? Tuhan? Udah turunilah. Yesus itu Tuhan. Bikin Barang siapa yang rusak tidak suasana. menerima Masa Yesus Kristus, Tuhan netek? Gimana sih, ada aja ini ah. Bikin rusak Kalau suasana itu. Tuhan nggak masuk itu masuk akal gitu loh. Lagi pula Elizabeth di situ nggak menyembah Yesus. Berbeda dengan Markus 5, orang kerasukan setan menyembah Yesus. Ada-ada aja. Ibu Carolina ini legion waktu sakit. Sama dia. Jadi legion sakit ini. Iya, Udah legion legion sakit sakit. lagi. Iya. Oh gitu. Yang mondar-mandir di dekat kuburan bersama babi-babi. Legion dia. Oh. Tapi lebih parah dia. Kenapa lebih parah? Iblis tidak makan babi. Oh, Carolina iya. makan babi. Ada plusnya dia, ada plusnya dia. Ada plusnya. Kan iblisnya dimasukkan ke babi. Toh? Iya kan? Iya. Iblisnya dimasukkan ke babi. Nah, Carolina makan dua-duanya, iblis dan babi dimakannya. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Siapa yang bisa makan iblis coba? Carolina lah, dia bersama babi. Iblis pun dimakan. Aku masih ingat dulu ada seorang yang marah besar sama aku. Apa katanya? Suma, jangankan kau ya, iblis aja ku makan. Ada dulu. Ada marah. Iblis aja ku makan katanya. Nauzubillah min zalik. Mondar-mandir di kuburan. Lepaskan rantai ngamuk-ngamuk. Dia melihat Yesus dari jauh datang. Saya itu, menyembah. Bang Handi, saya itu kan punya indera ke-8. Jadi ketika saya mengatakan tadi tangan kirinya Carolina, iya pasti saya tahu lah ngapain tangannya. Tembus pandang nih saya. Khusus ke Carolina aja kan? Iya Carolina aja. Pada saat tadi saya baca dalil, dia baca dalil, tangan kirinya itu loh. Mau tahu nggak kalian? Ngapain tangan kirinya tadi tuh?
Tangan Mau tahu kirinya nggak? mengucap. Tangan dada-dada dia. Enggak Bang Andi, keliru itu. Betulan serius. Garu-garu. Bukan juga salah. Ini saya jujur. Ketika tadi dia baca dalil daripada Markus 11 itu, tangan kirinya itu sudah melengket di badannya. Dia aja yang kotor pikirannya. Masih tersambung dengan lengannya tadi itu tangan kirinya. Lukas 11:27. Pada saat dia baca itu, tangan kirinya itu ngapain? Masih melengket di lengan kirinya. Dia yang merasa, jangan kotor pikiranmu. Ada anak kecil kata, ya lah, emang lu ngapain? Masalah generasi. Sama dengan Pak Prabowo. Saya di Makassar, tapi saya tahu persis apa yang saya katakan, pasti betul. Sekarang ini dia berpakaian apa? Dia pakai baju apa sekarang? Ada nggak yang tahu? Salah. Pakai baju laki-laki. Karena nggak mungkin dia pakai daster. Masalah generasi. Udahlah Bang Andi, lanjutkan dulu. Mana tahu ada yang mau tangan kirinya mau melintir ini kemangi. Silakan. Ya, boleh. Ini Indri ini siapa Indri ini? Jadi siapa? Indri. Iya, INRI. Indri. Iya. Simpul salib itu. Oh. Apa? Iya kan? Coba disambut. Ya, selamat sore. Indri, ibu kamionnya. Iya, selamat sore. Assalamualaikum. Selamat sore, Pak. Oh, waalaikum. Kristen, Bang. Sahabat HK Syukran. Lanjut. Bang Indri, Indri. Kristen apa bukan, Bang? Sahabat Dewi Musik, Barakallah Fik. Lanjut Bang Andi. Ya. Ini Indri kok diam Indri. baik. Gimana sih? Ibu kamionnya Indri. Ya udah turunin aja Bang Adi ke Laskar Kristus itu. Jangan dulu, dia masih mau ngomong, dia persiapkan. Enggak, Laskar Kristus ini mau belajar itu, Bang. Lagi Ya, Laskar. makan dulu, Bang. Aku lagi makan dulu. Lanjut tuh. Oke. Iya, agamanya